Pemirsa, selamat berjumpa. Job analysis merupakan salah satu fungsi operasional MSDM yang sangat penting. Dengan adanya job analysis, banyak manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan atau organisasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan secara ringkas tentang apa, bagaimana, dan untuk apa job analysis tersebut. Namun sebelum kita membicarakan topik tersebut, mari terlebih dahulu kita pahami beberapa istilah yang sering digunakan di seputar job analysis. Istilah yang pertama adalah job. Job dapat diartikan atau disamakan artinya dengan pekerjaan, jabatan, atau posisi. Contohnya adalah kasir, sekretaris, teller, dan pramusaji, dan sebagainya. Nah, kasir atau sekretaris atau teller atau pramusaji dapat diartikan sebagai job atau sebagai pekerjaan atau sebagai jabatan atau sebagai posisi. Dengan demikian, jika kita menyebut job analysis dapat diartikan sebagai analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Namun, kita jarang menyebut analisis posisi. Istilah lain adalah tugas. Tugas dapat disamakan artinya dengan tanggung jawab. Contohnya adalah menyiapkan berkas-berkas, melayani nasabah, menjaga keamanan kantor, atau membuat laporan. Jadi tugas atau tanggung jawab adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh karyawan yang mengemban sebuah pekerjaan atau sebuah jabatan tertentu. Misalnya menyiapkan berkas-berkas, mungkin ini adalah kegiatan dari seorang sekretaris. Sementara melayani nasabah, ini adalah misalnya merupakan kegiatan dari seorang teller. Atau menjaga keamanan kantor adalah kegiatan dari seorang security. Sementara membuat laporan ini bisa merupakan kegiatan dari seorang manajer atau mungkin seorang petugas lapangan, misalnya sales person ya, yang ada bekerja di lapangan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh tugas. Jadi tugas itu dapat diartikan atau disamakan artinya dengan tanggung jawab. Nah, istilah berikutnya adalah wewenang atau otoritas atau kekuasaan. Sering juga ini disebut sebagai hak. Contohnya adalah menggunakan anggaran, menggunakan fasilitas kantor, memberi instruksi, dan memberi sanksi, dan sebagainya. Banyak contoh yang lain. Nah, ini disebut sebagai wewenang atau otoritas atau kekuasaan. Jadi, wewenang atau otoritas atau kekuasaan dalam konteks MSDM biasanya pengertiannya atau pemahamannya adalah sama. Nah, sekarang mari kita masuk kepada topik yang utama, yaitu tentang job analysis. Pertama, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan job analysis. Job analysis atau yang tadi disebut sebagai analisis jabatan adalah prosedur sistematis untuk mempelajari dan menetapkan elemen-elemen suatu jabatan serta syarat-syarat yang diperlukan untuk mengemban jabatan tersebut. Nah, dalam definisi ini ada dua kata kunci yang harus kita pahami, yaitu yang pertama elemen-elemen suatu jabatan serta yang kedua adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk mengemban jabatan tersebut. Nah, untuk apa job analysis dilakukan? Di sini saya telah membuat daftar tujuan job analysis ada 4, paling tidak. Sebenarnya bisa lebih banyak dari ini, tapi saya memberikan atau membuat daftar hanya 4 yang menurut saya ini adalah tujuan yang paling penting. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman akan hakikat pekerjaan. Nah, dengan adanya job analysis, maka akan dihasilkan job specification dan job description. Nah, dengan job description tersebut, maka seorang karyawan yang mengemban sebuah jabatan akan lebih mudah memahami pekerjaannya berdasarkan job description atau uraian jabatan yang dihasilkan oleh job analysis. Dengan kata lain, job analysis dapat meningkatkan pemahaman akan hakikat pekerjaan oleh seorang karyawan yang mengemban sebuah jabatan.
Yang kedua adalah menciptakan standar kerja. Ya, dengan adanya job analysis, seperti yang saya katakan tadi, akan dihasilkan job description atau uraian tugas, maka uraian tugas serta standar-standar yang diperlukan di dalam pemangku jabatan tersebut, maka akan bisa diciptakan standar kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan organisasi. Dengan adanya job analysis, maka perusahaan akan bisa meningkatkan keamanan organisasinya, akan bisa menentukan apa-apa saja yang diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan, alat-alat tertentu apa yang harus dibutuhkan, apakah ada alat-alat berat atau alat-alat ringan, atau mungkin ada peralatan-peralatan yang dapat membahayakan jiwa karyawan, maka dengan adanya job analysis ini akan dapat diantisipasi keamanan-keamanan yang diperlukan dalam organisasi. Yang berikutnya adalah mendukung kegiatan MSDM. Nah, kita tahu bahwa kegiatan MSDM atau fungsi-fungsi MSDM terdiri dari beberapa. Nah, dengan job analysis ini, maka kegiatan-kegiatan MSDM akan terbantu sehingga manajer SDM akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif. Nah, apa manfaat job analysis yang dapat kita petik dari adanya job analysis ini? Nah, yang pertama adalah perencanaan SDM. Dengan adanya job analysis, maka perencanaan SDM akan dapat terlaksana dengan baik. Kita tahu bahwa perencanaan SDM tujuannya adalah untuk menentukan jumlah SDM yang diperlukan serta syarat-syarat atau kualifikasi SDM yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, dengan adanya job analysis ini, maka akan diketahui apa kualifikasi seorang pemangku jabatan. Nah, dengan demikian dalam perencanaan akan gampang dilakukan atau mudah dilakukan oleh manajer SDM, sehingga kegiatan-kegiatan lanjutan akan dapat terlaksana dengan baik. Misalnya untuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Dengan job analysis, maka rekrutmen akan mudah dilakukan, akan bisa ditentukan siapa-siapa saja yang bisa direkrut dan siapa-siapa saja yang bisa diterima sebagai karyawan dan kemana seorang karyawan akan ditempatkan. Ya. Dengan adanya job analysis ini, semuanya akan bisa berlangsung atau terlaksana dengan baik. Selain itu juga akan dapat membantu terlaksananya training dan development atau pelatihan dan pengembangan. Ya, dengan job analysis tersebut, maka program pelatihan atau pengembangan akan mudah diatur atau akan mudah disusun, keterampilan atau kompetensi apa yang harus dilatihkan kepada karyawan. Nah, dari job analysis yang menghasilkan job description akan dapat diketahui apa-apa saja keterampilan, apa-apa saja kompetensi, apa-apa saja kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang karyawan untuk memangku jabatan. Yang berikutnya adalah evaluasi pekerjaan. Nah, dengan jelas di sini bahwa evaluasi pekerjaan akan mudah dilakukan ya dengan adanya job analysis ini. Kemudian performance appraisal juga akan mudah dilakukan ya. Performance appraisal artinya penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini lebih mengarah kepada penilaian kinerja individu, sementara evaluasi pekerjaan lebih mengarah kepada evaluasi pekerjaan yang nanti mengarah kepada job design atau redesign. Nah, dengan adanya job analysis akan dihasilkan job description, kemudian akan dapat dievaluasi apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau apakah pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apakah perlu mengubah desain pekerjaan atau yang kita sebut dengan redesign, atau apakah desain pekerjaan itu tetap seperti yang sudah ada, hanya meningkatkan beberapa aspek yang ada di dalamnya. Nah, dengan job analysis itu akan dapat ditentukan mana pilihan yang akan diambil.
Kemudian manfaat yang berikutnya adalah safety and health atau keamanan dan kesehatan. Ya, benar sekali bahwa dengan job analysis maka safety dan health atau keamanan dan kesehatan pekerjaan karyawan akan dapat diantisipasi, akan dapat diatur dan akan dapat ditingkatkan. Nah, bagaimana cara melakukan job analysis? Nah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan job analysis. Di sini ada 5 langkah yang saya tampilkan. Langkah yang pertama adalah membuat perencanaan. Di dalam membuat perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan adalah menugaskan satu orang atau satu tim untuk melakukan kegiatan ini. Nah, ketika satu orang atau satu tim telah ditunjuk untuk melakukan kegiatan job analysis, maka tim tersebut atau orang tersebut harus membuat jadwal dan mengestimasi penyelesaian kegiatan perencanaan. Nah, ini sangat penting sehingga kegiatan job analysis dapat dilakukan secara terencana dan terarah. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan tujuan job analysis. Ini juga sangat penting karena kalau kegiatan tanpa tujuan, maka kegiatan tersebut akan dilaksanakan tanpa arah sehingga ada kemungkinan tidak selesai atau terbengkalai. Oleh sebab itu, menentukan tujuan job analysis adalah satu langkah yang sangat penting dan harus dilakukan. Langkah yang ketiga adalah membuat prioritas jabatan yang akan dianalisis. Nah, sesuai dengan langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan job analysis, maka membuat prioritas jabatan yang akan dianalisis adalah juga langkah yang sangat penting karena di dalam perusahaan, misalnya perusahaan-perusahaan besar tentu saja sudah banyak pekerjaan atau jabatan-jabatan. Nah, oleh sebab itu, karena membuat job analysis itu tidak begitu mudah, tetapi membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, maka harus dilakukan atau dibuat prioritas jabatan mana yang akan dianalisis terlebih dahulu. Apakah misalnya jabatan yang berkaitan dengan pemasaran, apakah yang berkaitan dengan produksi, apakah yang berkaitan dengan financial department, atau yang lainnya. Nah, ini semuanya harus dilakukan atau dibuat prioritas-prioritas sehingga akan dapat disusun job description yang lebih komprehensif. Langkah yang keempat adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi tentang apa? Tentu saja tentang pekerjaan. Nah, di sini yang pertama adalah workflow atau arus pekerjaan atau apa-apa saja pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam satu jabatan atau pekerjaan tersebut. Kemudian job description dan job specification serta procedure manual. Nah, ini adalah informasi-informasi yang penting yang harus dikumpulkan dalam melakukan job analysis. Nah, bagaimana cara mengumpulkan informasi-informasi tersebut? Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Ya, yang pertama adalah metode observasi, metode interview, yang berikutnya metode questionnaire atau angket, ada checklist, ada critical incident method, catatan harian atau technical conference method. Nah, jadi petugas yang melakukan analisis jabatan tersebut dapat memilih salah satu atau beberapa di antara metode-metode ini untuk mengumpulkan informasi. Nah, setelah informasi dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah menyusun job description atau uraian jabatan dan job specification. Nah, apa yang dimaksud dengan job description dan apa yang dimaksud dengan job specification? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Nah, job description atau lebih populer disebut sebagai job desk dapat disamakan artinya atau memang artinya sama dengan UTW atau uraian tugas dan wewenang. Ya, sering kita mendengarkan istilah UTW. Nah, UTW itu adalah singkatan dari uraian tugas dan wewenang. Nah, sering juga disebut dengan tupoksi. Nah, tupoksi itu artinya tugas pokok dan fungsi. Jadi, kalau disebut job desk itu maka sama maksudnya dengan uraian tugas pokok dan fungsi. Nah, apa itu UTW, tupoksi atau job desk? Yaitu
uraian tentang tugas-tugas yang harus dilakukan pemegang jabatan. Misalnya membuat laporan dan banyak lagi contoh yang lain. Lalu apa yang dimaksud dengan job specification atau job spec? Ya, jadi job specification sering juga disebut dengan job spec. Nah, ini adalah uraian tentang spesifikasi, kualifikasi atau kriteria yang harus dipenuhi seseorang karyawan untuk memangku sebuah jabatan. Misalnya kriteria pendidikan, apakah pendidikan harus D3, S1 atau boleh hanya SMA saja. Lalu keterampilan atau kompetensi apa yang harus dimiliki karyawan untuk bisa memangku jabatan tersebut? Apakah harus bisa komputer, apakah harus bisa berbahasa Inggris dan sebagainya. Nah, itu. Namun perlu diketahui bahwa baik job description maupun job specification harus dituangkan secara tertulis. Jadi ini harus berupa dokumen. Nah, ini adalah contoh job desk. Dari contoh ini kita lihat bahwa job desk terdiri dari beberapa komponen. Ini adalah komponen sederhana. Setiap perusahaan bisa membuat komponen yang tidak hanya seperti ini, bisa menambahkan atau bisa mengurangi. Tetapi yang sepengetahuan saya bahwa komponen-komponen job desk yang paling tidak ada di dalamnya tujuan jabatan. Nah, misalnya di sini tujuan jabatan adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan penjualan dengan menjaga hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus. Kemudian adalah identitas jabatan. Nah, identitas jabatan itu berkaitan dengan misalnya nama jabatan atau nama posisi tersebut, misalnya dalam hal ini adalah sales jasa. Lalu siapa atasan langsungnya? Siapa atasan tidak langsungnya. Lalu jabatan tersebut di bidang mana? Misalnya dalam contoh ini adalah atasan langsung adalah supervisor, yaitu supervisor sales jasa, sementara atasan tidak langsungnya adalah bagian marketing jasa atau barang. Atau ini kepala bagian marketing jasa dan barang. Sementara bidang ini ada di bidang marketing. Nah, komponen yang berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab. Ini adalah komponen utamanya, yaitu uraian tugasnya sendiri ada di bagian ini. Yaitu misalnya mencari pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, bertanggung jawab terhadap nilai penjualan, memastikan pendistribusian produk kepada pelanggan sesuai waktu. Nah, ini adalah uraian tugas di sales jasa. Di sales jasa, di dalam perusahaan ini, maka tugas-tugasnya adalah seperti ini. Lalu apa kewenangannya? Kewenangannya misalnya mengeluarkan biaya promosi dan entertainment sesuai dengan batas otoritasnya. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa dalam setiap jabatan tentu harus ada kewenangan, hak atau otoritas. Nah, di dalam contoh ini maka salah satu kewenangan yang dimilikinya atau salah satu otoritas yang dimilikinya adalah mengeluarkan biaya promosi. Nah, bagaimana dengan hubungan kerja? Nah, hubungan kerja adalah komponen berikutnya. Ini menjelaskan apakah seorang pemangku jabatan tersebut berada di kantor atau hanya di lapangan. Nah, dalam contoh ini disebutkan bahwa pemangku jabatan ini atau sales jasa ini berada di kantor hanya 20%, sementara di lapangan 80%. Lalu diuraikan lagi di sini bahwa yang bersangkutan banyak berhubungan dengan banyak orang yang baru dikenal dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, ini merupakan contoh job desk dengan komponen-komponennya. Ini Pak, harus kita pahami bahwa komponen-komponen ini tidak sama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Semua perusahaan atau setiap perusahaan memiliki polanya sendiri. Namun yang paling penting ada di dalamnya adalah identitas jabatan dan uraian tugas dan tanggung jawab. Nah, bagaimana dengan contoh job specification? Nah, job specification komponen-komponennya juga ada bermacam-macam, tidak sama di semua perusahaan ya. Dalam contoh ini yang tadi adalah jabatannya ada sales jasa,
Maka dalam contoh job specification-nya, yang pertama tentu harus ada identitas jabatan seperti yang lihat di sini. Misalnya nama jabatannya sales jasa, atasan langsung supervisor atau supervisor sales jasa, atasan tidak langsungnya bagian marketing, jasa dan barang, serta bidangnya adalah bidang marketing. Nah, karena ini adalah job specification yang memuat syarat-syarat untuk dipenuhi oleh seorang karyawan untuk memangku jabatan, maka salah satu syarat-syaratnya adalah syarat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Okay. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk memangku jabatan sales jasa harus memiliki pendidikan minimal SMA dan diutamakan D3 dan memiliki pengalaman kerja sebagai sales minimal 1 tahun dan kemudian pernah mengikuti pelatihan minimal selling skills. Jadi artinya ketika seseorang ingin melamar atau ingin memangku jabatan ini, maka minimal dia harus memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman seperti yang tertulis di sini. Lalu kompetensi dan keterampilan. Kompetensi apa yang harus dimilikinya? Yang pertama misalnya kemampuan berkomunikasi yang efektif, ya, karena dia akan berbicara dengan banyak orang pada orang yang baru dikenal. Maka kemampuan berkomunikasinya sangat dipentingkan, ya. Sebagai sales, dia harus bisa berkomunikasi kepada masyarakat atau kepada calon pelanggan yang baru dikenal. Kemampuan mengambil keputusan ini juga sangat jelas. Apakah seorang pelanggan baru harus diberi potongan atau diskon atau segala macam, ini adalah keputusan yang harus diambil oleh pemangku jabatan tersebut. Nah, kemampuan atau kompetensi lainnya adalah misalnya kemampuan membuat laporan. Lalu aspek pribadi misalnya harus memiliki mampu berinisiatif, memiliki percaya diri, dan tahan bekerja di bawah tekanan. Nah, ini adalah contoh job specification atau job spec. Sekali lagi saya ingatkan bahwa job specification komponen-komponennya tidak sama di setiap perusahaan. Artinya masing-masing perusahaan memiliki pola masing-masing untuk menuangkan dokumen job spesifikasinya. Baik, saudara-saudara sekalian, demikian pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang berbeda. That's all. Thank you.